Dan derajat yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba benar-benar bisa menghamba kepada Allah. Oleh karena itu ketika Allah ingin menunjukkan derajat mulianya Nabi Muhammad, di mana beliau satu-satunya manusia yang pernah berjumpa dengan Allah melalui perjalanan Isra wal Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala memanggil nama kekasihnya ini dengan derajat yang paling mulia di muka bumi ini. Subhanalladzi asra bi'abdi, hambanya. Karena sifat kehambaan, ubudiyah adalah derajat yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Bukan bi nabihi, bukan bi rasuli, tapi bi abdihi, karena Nabi sudah bisa totalitas menjadi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anwa'ul masaib wal mihan al mukhtalifah, adapun macam-macam musibah, kemudian macam-macam ujian yang Allah berikan kepada setiap insan manusia yang hidup di muka bumi ini, tak lain Allah turunkan musibah dan ujian itu untuk tanbih, peringatan, di mana seorang manusia itu kadang lupa kalau dirinya adalah hamba Allah. Dia melupakan dirinya kalau dirinya itu hamba Allah. Nah, manusia yang lupa kalau dirinya adalah seorang hamba, kewajibannya harus menghamba kepada Allah, terkadang Allah turunkan musibah, terkadang Allah turunkan ujian, mengingatkan atau sebagai peringatan bagi orang tersebut tentang wazifah atau tugas utamanya di muka bumi ini. Dan titelnya dia diciptakan sebagai hamba Allah, tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diturunkannya musibah, ujian juga tak lain agar manusia itu lari kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau punya mau, dia bisa lakukan apapun. Nah, terkadang manusia ini punya kelalaian di sini. Ditegur oleh Allah dengan ujian, ditegur oleh Allah dengan musibah. Tujuannya apa? Ingat kembali, oh saya ini hamba Allah. Ketika saya tertimpa musibah, saya nggak bisa cari jalan keluar dari musibah saya, atau tidak seorang pun yang bisa mengangkat musibah yang menimpa saya kecuali Allah. Berarti saya harus kembali kepada Allah, dan saya menyadari kembali kalau tidak ada zat yang paling agung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya musibah supaya hamba ini kembali lari kepada Allah, bukan semakin menjauhkan seorang hamba itu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mengingatkan tentang dirinya harus terus beribadah kepada Allah, dan dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap bencana, setiap musibah yang menimpa dirinya, di situ ada ganjaran yang Allah berikan. Jadi bala musibah ini bukan sesuatu yang tidak berarti, tapi punya pelajaran penting kepada manusia. Wa idza istaiqadzal insan fi hayatihi li hadhil haqiqah. Kalau seorang manusia yang hidup di muka bumi ini terbangun daripada tidurnya, sadar kalau dirinya adalah hamba Allah, dirinya harus terus berjalan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dirinya harus terus merasa lemah, dirinya harus terus merasa butuh, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan hamba yang seperti ini telah berada di puncak di mana manusia itu diciptakan oleh Allah tujuannya untuk itu. Kalau dia belum bisa merasa dirinya adalah hamba Allah, belum merasa lemah di hadapan Allah, belum betul-betul meminta perlindungan kepada Allah, dia belum dikatakan hamba dengan sempurna. Karena Allah menciptakan dia punya tujuan. Kalau sudah bisa menghamba seperti ini, berarti dia sudah sampai nihayah, sampai puncaknya, puncak di mana seorang hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala.